Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Puji Tuhan, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ada di Panti Breda Pancaran Kasih, di mana Tuhan izinkan panti ini berdiri untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, khususnya juga buat kota kita tercinta Ngawi ya. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan di momen ini, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 18 yang mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Mengapa saya ingin menyampaikan ayat ini? Di panti ini setiap Selasa juga diadakan sedekah makan gratis buat orang-orang jalanan, Bapak Ibu Saudara semua. Acara ini sangat membantu buat orang-orang yang memerlukannya, sehingga acara ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang di sekitar Ngawi, sehingga kita boleh lakukan ini sudah cukup lama, hampir sejak tahun 2008 seingat saya. Saya yang membagikan makanan ini bersama teman-teman, apalagi di masa pandemi ini sangat sekali menjadi berkat buat mereka ya. Meskipun hanya sepiring makanan dengan lauk, tapi perhatian yang dibutuhkan mereka ini sangat jadi berkat bagi mereka. Nah, ayat tadi mengajarkan kita supaya kasih itu diekspresikan, Bapak Ibu ya. Gereja harus bergerak ya, anak-anak Tuhan harus bergerak. Gereja bukan bicara soal gedung, tapi saudara dan saya harus mengekspresikan kasih itu. Saya mengalami banyak sekali dan melihat ketika kasih itu diekspresikan, itu seperti ada dinamos, power ya, yang besar, yang bisa mengubahkan keadaan. Kalau saudara merasa sekarang kita lagi mengalami kekurangan kasih, saudara, itu memang betul ya. Di Alkitab bahkan dikatakan di masa-masa akhir kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Maka itu sentuhan-sentuhan kasih yang kecil itu sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang, bahkan sangat mempengaruhi kehidupan jiwa-jiwa. Saya yakin ketika perbuatan yang kecil pun, sekalipun itu hanya sederhana, tapi bila didasarkan oleh kasih,
apalagi kita didasarkan dengan kasih Yesus Kristus, itu ada dunamos, ada kuasa yang besar. Kasih itu sangat besar kuasanya. Saudara lihat di keluarga, sebenarnya yang paling inti dibutuhkan adalah sebuah kasih. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan kasih itu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Yang terakhir, sabar menanggung segala sesuatu. Saya merasakan di dalam ekspresi kasih banyak hal-hal yang berubah di sekitar kita. Apalagi kalau kita mulai dari diri kita, ya. Ketika kasih itu dinyatakan, ya, bahasa Inggrisnya do it, lakukan, ya. Saudara akan mengalami banyak sekali, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang mungkin secara manusia sulit dipikirkan bisa terjadi, ya. Bahkan melalui kasih Kristus, teman kita bisa dipulihkan. Melalui Kristus, pasangan saudara bisa dipulihkan. Melalui kasih Kristus, hubungan yang sulit dipulihkan, bisa dipulihkan. Dan kasih itu dirasakan lebih hangat dan baru. Karena apa? Karena ekspresi kasih itu. Apalagi kalau saudara dan saya yang mengekspresikannya. Karena apa? Karena Yesus tinggal di dalam diri saudara dan saya. Ketika kasih itu diekspresikan, saya percaya saudara akan melihat kuasa dan mujizatnya dinyatakan di dalam dunia ini. Jadi mari saya ajak saudara lebih berekspresi lagi dengan kasih. Saya yakin Tuhan bisa remakan apa saja ekspresi-ekspresi kasih yang bisa saudara lakukan lewat perbuatan-perbuatan yang saudara bisa lakukan. Entah dimulai dengan memberi, atau dimulai dengan senyuman, atau mungkin dimulai dengan perhatian-perhatian kecil. Wah, rasanya indah. Dan ketika kasih diekspresikan, Injil semakin jelas dinyatakan. Dunia akan melihat Yesus di dalam diri saudara. Mereka akan melihat bahwa Yesus betul-betul hidup. Melalui kita, ekspresi Yesus itu akan semakin nyata. Maka dari itu saudara, do it. Ekspresikan kasih itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.